teman-teman Arifa.com, kali ini ya akhirnya berkesempatan untuk membedah mesin dari New Lexi LX 155 nih, yang nanti akan kita bedah apa aja yang baru di mesinnya Lexi 155 ini. Yang jelas pasti semua kini beda, yang terutama di bagian blok karena ini memakai tensioner hidrolik oil nih. Jadi tensionernya udah nggak pakai tensioner manual lagi, tapi memakai hidrolik oil, pakai oli. Ya kalau di motor tetangga itu sama seperti punya Vario atau PCX 160. Itu sekarang modelnya juga pakai hidrolik oil. Lalu di bagian head itu pakai punya B6H. Nah, ini pakai B6H ya, pakai New Aerox, New NMAX itu sama. Di jeroannya head ini semuanya full masih New Aerox, nggak ada yang beda. Noken as pun sebenarnya camnya, durasi camnya itu sama, hanya beda di pinnya, dudukan pinnya. Yang pin ini itu sekarang modelnya fixed, kalau dulu bisa dilepas, nah sekarang modelnya fixed. Jadi lebih gampang kalau beli Noken as baru, udah nggak mikirin pin-pinnya lagi, udah langsung dapet. Nah ini adalah New NMAX, New Lexi 155 ya. Nanti lanjut kita bedah satu persatu. Nah ini model spoolnya juga sekarang model spool yang kabel panjang nih. Ini spoolnya model spool kabel panjang, kita lihat nih. Jadi yang sering pada kode 12 itu kan soket yang kabel pendek ya. Nah sekarang di New Lexi itu spoolnya udah memakai spool kabel panjang, udah langsung ke SGCU gitu. Nah ini kita nanti langsung kita bedah, pretelin mesinnya. Oke, ini jadi sekarang kita bongkar di bagian headnya. Kita lihat dulu di bagian headnya. Nah di bagian headnya nih, oke, kita lihat di bagian headnya. Untuk bagian head ini masih memakai kode B6H tadi ya. Nah untuk klepnya, klep in itu ukurannya 20,5 diameternya, kemudian untuk klep X itu 17 mili. Jadi untuk klepnya itu masih sama seperti New NMAX, New Aerox. Nah kemudian untuk di bagian, nah ini kita lihat untuk di bagian pelatuk, kemudian di Noken as, pen pelatuk itu semuanya masih pakai punya New NMAX. Bedanya di Noken asnya. Untuk di Noken as, kalau yang sebelumnya pin duelnya ini nggak bisa, kalau yang sebelumnya kan modelnya bisa dilepas ya. Kalau untuk yang New Lexi 155 ini pin di Noken as ini tidak bisa dilepas. Jadi kalau misalkan beli baru ya udah langsung dapat pin ini, karena memang udah fixed. Dia emang lebih bagus seperti ini karena bisa mengurangi tingkat gesekan dari motor itu sendiri. Ini perbedaan yang di bagian silinder head ya. Kemudian ini silinder head full itu tetap sama ya seperti yang sebelumnya ya. Ini di sensor suhunya, sensor suhu itu sama ya, kayaknya cuma beda warna di soketnya aja nih sensor suhunya. Lanjut kita lihat yang menarik. Nah selanjutnya adalah di bagian silindernya. Nah ini dia silinder. Di bagian silinder ini ternyata di bagian, nah kita lihat di bagian sini permukaan silinder itu ternyata udah beda dari versi sebelumnya. Bedanya silinder yang di Lexi 155 ini lebih padat, lebih kinclong lagi. Nah, lebih kinclong, lebih padat dibandingkan. Jadi kalau bisa dibilang bahan dari silinder dari Lexi 155 ini mungkin seperti punya All Fiction 3C1 ya, yang dia berfungsi kenapa bisa lebih bening, terus lebih, jadi celah-celahnya itu lebih padat karena dia fungsinya agar tidak tidak membakar oli mesin lebih banyak, tidak menguras oli mesin lebih banyak seperti yang di versi sebelumnya ya. Yang di hasil sebelumnya kan olinya istilahnya vampir oli gitu ya, vampir oli. Nah ini beda.
Ini beda. Jadi kalau untuk yang ini itu vampir olinya sekarang dikurangin. Nah, jadi mirip seperti punya seperti 3C1. Seperti itu. Kemudian yang paling beda lagi sekarang ini adalah nah nih hidrolik tensionernya. Nih hidrolik oil tensioner. Hidrolik oil tentu saja kalau misalkan silindernya Lexi dengan New NMAX kemudian Aerox udah pasti beda karena tensionernya berbeda. Ini memakai tipe hidrolik yang ada jalur oli secara khusus. Nah, bedanya di sini. Ini untuk di silinder NMAX ataupun Aerox ini sama, lubang ini sama. Yang beda adalah ada tambahan untuk jalur oli. Ini ada tambahan lubang jalur oli. Nah, jalur oli ini adalah untuk jalur oli ini kan dari pompa oli ya, fungsinya untuk menekan nah ini dia, untuk menekan nih tipe tensioner tipe hidrolik di sini. Nah, ini dia. Ini tensioner tipe hidrolik oil. Jadi kalau ini bukan yang pertama di motor ini ya, udah cukup banyak motor yang memakai tipe hidrolik oil seperti ini. Kalau di kompetitor itu sama seperti Vario 160 generasi mesin 160 seperti PCX, kemudian ADP. Nah, ini yang di Yamaha yang sekarang ini juga memakai tipe yang sama, itu di Lexi 155. Sebenarnya motor lamanya Yamaha juga sudah ada seperti ini. Cuman untuk yang motor baru itu ada di Lexi 155. Nah, ini perbedaannya untuk di bagian silinder. Kemudian kita lihat perbedaan lain di bagian kalau di silindernya. Nah, di sini ini kan jalur olinya. Nah, di crankcase-nya itu jalur olinya di sini. Nah, kita lihat di sini ada lubang buat jalur oli. Sorry, ini packing. Nah, ini adalah jalur oli. Ini jalur oli untuk menekan si tensioner hidrolik tadi di sini. Jadi kalau untuk crankcase yang lama itu tidak ada jalur oli di sini. Nah, ini tidak ada. Ini adalah makanya crankcase yang NMAX dengan New Lexi 155 ini beda karena ada tambahan lubang pompa olinya. Jadi lubang pompa oli New NMAX itu sekarang ada dua. Yang di sebelah kiri ini adalah oli untuk menuju ke cylinder head. Nah, yang ini jadi perlu diingat ya, ini oli yang menuju ke cylinder head. Nah, yang sini ini oli menuju ke tensioner. Nah, jadi bedanya di situ. Di sini kan ada lubang oli, jalur oli ya. Nah, ini buat cylinder head, yang di sini buat ke tensioner. Untuk pistonnya itu masih tetap sama, memakai pistonnya R15 V3, R15 V4 itu pistonnya sama. Jadi di sini domnya ini lebih rata. Tidak seperti NMAX lama itu yang domnya itu agak melengkung ke dalam. Nah, kalau untuk yang di Lexi 155 tetap sama seperti New NMAX ataupun New Aerox yang memakai pistonnya R15. Untuk kemudian bicara di bagian ini sama, untuk di gear ketangnya ini masih sama, karena yang beda tadi hanya di bagian silinder head yang di nokana saja, yang di pinnya aja ya yang bedanya. Lanjut perbedaan kelistrikan lainnya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, spoolnya itu sudah beda karena udah memakai spool yang kabel panjang nih spoolnya. Lalu magnetnya, bobot magnetnya itu sekarang dipangkas bobot magnetnya. Lanjut untuk di bagian koilnya, nih koilnya sekarang kecil. Nih ukuran koilnya itu sekarang kecil, tetapi untuk pengapiannya keluar output dari pengapian yang keluar dari koil ini tetap sama, hanya hanya dimensi koilnya aja yang berbeda gitu. Lanjut sekarang kita lihat di bagian CVT-nya. CVT itu sekarang full seperti punya New Aerox ya. Bagian CVT itu sama persis seperti New Aerox. Nih kita lihat B8R untuk fan bell-nya pakai New NMAX ya. New NMAX terus B65 itu sebenarnya sama. Kemudian kipasnya ini kita lihat, di kipasnya juga pakai 2 DP. Dan rollernya ini memakai roller bobot 13 gram. Rollernya 13 gram. Kemudian untuk di bagian puli belakangnya, meskipun di sini kode BPN, tetapi ini masih sama seperti punya B65. Kampas kopling
nempel di mangkoknya itu di sekitar 2100 rpm. Jadi memang ini full CVT itu punya B65, Aerox B65 ya. Tetapi bedanya yang menarik di sini adalah di bagian murnya ini. Sekarang kalau yang di New NMAX itu memakai mur 17 dengan yang lebih panjang dibandingkan yang sebelumnya, kan jauh lebih kecil ya. Kalau untuk yang Matic Yamaha yang sebelumnya itu kecil-kecil, 17 tapi kecil. Terus kemudian di New NMAX itu memakai mur yang 17 lebih panjang. Nah, tetapi di New Lexi ini, Lexi 155 ini murnya memakai mur ukuran 19 tetapi sedikit ditipisin. Nah, jadi ini lebarnya ini tengah-tengah antara mur yang pertama kali kemudian beda dengan New NMAX yang terakhir. Tetapi di New Lexi ini justru malah di lebarnya dikecilin lagi, tapi dengan ukuran murnya yang dibesarin 19. Apakah berpotensi selek-selek lagi dratnya? Nah, kalau kerja mekaniknya sesuai dengan SOP dari bengkel resmi itu harusnya aman. Mau kecil, mau gede, ukuran itu harusnya aman. Oke, ini adalah sedikit bedah mesin dari Lexi 155 ya, yang ternyata memang udah beda banget dibandingkan yang versi sebelumnya. Karena ini Lexi 155 ini merupakan generasi mesin Blue Core-nya generasi kedua. Jadi bisa dibilang kalau misalkan di awal keluarnya mesin NMAX, ini adalah generasi mesin ketiganya NMAX. Jadi NMAX All, kemudian versi yang kedua yaitu yang New NMAX. Nah, ini adalah mesin generasi yang ketiga di New Lexi 155 yang pasti bisa saya tebak bahwa mesin ini nanti akan dipakai juga di New NMAX facelift dari New NMAX kemudian. Nah, ini adalah sedikit bedah dari mesin New Lexi 155. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Suyoko ke semua. Saya bagian Education Service di DTS 3 Semarang. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, jadi mesinnya baru ya Bapak semua. Mungkin sudah tahu semua ini ya. Jadi bore dan stroke-nya 58 kali 58,7 mm, rasio kompresnya 11,6:1. Nah, ini menghasilkan torsi yang lebih besar dibandingkan dengan mesin sejenis Aerox dan NMAX sebesar 0,3 Nm. Nah, mesinnya sendiri ini mengurangi gesekan ya yang cukup tinggi. Yang pertama dikarenakan adanya tensioner hidrolik atau hidrolik tensioner tadi, kemudian jalur olinya baru. Berikutnya camshaftnya juga minim gesekan. Nah, yang baru lagi adalah crankshaft dan rotor SI lebih ringan Bapak semua. Oke, next Pak. Nah, ini bisa kita lihat bersama perubahan dimensi dari Lexi 125. Yang kanan ini Lexi 155. Oke, jadi lebih pendek. Next. Nah, berikutnya rotor SI atau magnet. Yang sebelah kiri ini Lexi 125. Dia kelihatan lebih tebal. Terus kemudian bobotnya juga lebih berat. Nah, kalau yang kanan ini Lexi 155. Dimensinya lebih tipis. Kemudian bobotnya lebih ringan ya. 1,13 kg atau 1130 gram dibandingkan dengan Lexi yang 125 lebih ringan. Oke. Next Pak. Nah, ini berikutnya hidrolik tensioner. Dengan adanya tensioner hidrolis ini membuat gesekannya lebih ringan, kemudian getarannya juga lebih ringan dan suara mesin lebih halus. Mungkin tadi Bapak semua sudah rasakan ya. Oke.
Nah, nanti kita bongkar juga. Bongkar Pak ya? Oke. Nah, itu bisa dilihat jadi ada plunyer. Nah, plunyer itu nanti yang akan menekan guide dari rantai timing. Nah, plunyer ini nanti akan digerakkan oleh oli, dan oli ini berasal dari tekanan pompa oli dari mesin sendiri. Oke, di situ ada lubang untuk pemasukan dari olinya sendiri, ya, engine oil in dan engine oil outnya. Oke, seperti itu. Nanti kita bongkar, kita lihat ya bedanya dengan tensioner yang tipe sebelumnya. Oke, berikutnya. Sabar Bapak. Oke, berikutnya ada camshaft. Ini desainnya baru, kemudian ini gesekan juga. Jadi kalau Lexi yang 125 yang sebelah kiri itu Bapak semua, pindoilnya itu bisa dicabut atau dilepas. Kemudian untuk Lexi yang terbaru, pindoilnya ini fix ya, 10. Jadi ini membuat gesekan itu lebih minim. Nah, kemudian untuk durasinya ya, atau untuk cam in dan X-nya dibandingkan dengan Lexi 125 pastinya beda. Terus speknya mungkin terlihat di situ. Nah, kemudian tetap menggunakan VVA ya Bapak semua. VVA masih aktif di 6000 rpm, jadi sama dengan New NMAX dan juga Aerox. Oke, berikutnya. Nah, kemudian cylinder head. Ini untuk volumenya Lexi 125 kompresi rasio sekian 11,2. Kemudian untuk Lexi 155 tadi sudah disebutkan 11,6. Dan ruang bakarnya lebih kecil ya volumenya Bapak semua. Jadi Lexi 155 itu 9,98 cc, untuk Lexi 125-nya 10,01 cc. Artinya dengan kapasitas ruang bakar yang semakin kecil, kompresinya jadi semakin besar. Oke, next. Nah, untuk pair clap dari speknya sendiri, ya untuk Lexi 125 itu yang in, ya, jadi lebarnya itu 19, atau diameter clapnya 19,5 mm. Nah, kemudian untuk Lexi yang 155 itu 20,5 mm. Untuk yang lainnya sama seperti itu ya. Jadi perbedaan dibandingkan dengan Lexi 125 itu ada pada clap intake ya, bagian diameternya. Nah, kemudian untuk pair clap, nah itu speknya sudah dijabarkan di situ. Nah, untuk pair clapnya ini similar atau sama dengan Aerox 155 ataupun NMAX 155. Oke, next Pak. Nah, berikutnya yang baru dan beda dengan Aerox dan NMAX, kita masih menggunakan diesel cylinder Bapak semua. Untuk bore struknya tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang beda lagi itu adalah jalur oli untuk hidrolis tensionernya. Di Lexi 125 tidak ada, tapi kalau di Lexi 155 ada. Oke, berikutnya ini menggunakan mirror bore cylinder. Jadi kalau nanti kita bongkar, itu lebih mengkilat dalamnya lebih mengkilat, dan ini bisa mengurangi kehilangan atau penguapan oli itu sendiri. Oke, nanti kita lihat. Oke, berikutnya Pak. Piston ini sama dengan Aerox dan juga NMAX. Oke, itu bobotnya, perbedaan antara Lexi yang 125 dengan Lexi 155. Kemudian crankcase-nya baru ya. Nah, bedanya dengan Lexi 125 itu ada pada jalur tambahan oli untuk hidrolik tensionernya. Oke, nanti kita bongkar silinder bodinya ke atas dan kita lihat ya lubang yang ada di yang dimerahin ini ya. Oke, berikutnya.
Nah, ini jalur dari pelumasan hidrolik tensioner, Bapak semua. Jadi dari oil pan nanti akan dihisap oleh pompa oli, kemudian nanti akan ditekan melalui jalur oli, baik itu ke bagian crankshaft, camshaft, ataupun kalau tensioner ya lewat bagian tersendiri, seperti itu. Oke, next Pak. Nah, berikutnya untuk bagian CVT dan gear ratio. Untuk CVT ini sama dengan Aerox, tapi ada perbedaan pada gigi rasio ya. Gitu. Nah, kalau ini kita bandingkan dengan yang Lexi 155. Ya. Untuk clock-in speednya, jadi Lexi 155 ini dicapai pada putaran lebih rendah, 400 rpm lebih rendah dibandingkan dengan Lexi yang 125. Artinya akselerasi itu akan lebih cepat tercapai ya. Untuk rollernya sendiri, Lexi 125 11 gram, Lexi 155 13 gram, jadi mirip dengan punya Aerox dan juga NX. Nah, kemudian untuk jumlah dari oli transmisi sendiri, itu untuk penggantian 100 mili atau cc. Kemudian kalau bongkar total ditambah dengan 10 mili, jadi 110 mili. Next. Nah, ini tadi sudah dijelaskan Bapak semua ya. Oke, next. Kalau untuk penerangan, spek lampu depan belakang full LED, lampu sen, bohlam. Oke, next Pak. Nah, kemudian ini smart key system yang berbeda dengan motor kita sebelumnya. Jadi jarak main atau jarak aktif dari remote ke receiver ke smart unitnya itu 100 sampai 120 cm. Yang lama itu 80 sampai 100. Artinya jangkauannya lebih jauh. Oke, next. Kemudian ini informasi kartu servis gratis. Jadi untuk ASG 1 bulan atau 1000 km, untuk interval berikutnya 4 bulan dan 4000 km, jadi berjarak 3 bulan atau 3000 km.